Shalom, perkenalkan nama saya Maria Rizka Rebi, NIM 2022-51005, Program Studi Teknik Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek. Definisi manajemen proyek. Manajemen proyek adalah merencanakan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Manajemen proyek meliputi konstruksi, riset, farmasi, peternakan, pertanian, dan keuangan. Dasar manajemen proyek melibatkan penggunaan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk memberikan nilai bagi orang lain. Ini termaksud perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian kegiatan proyek, serta manajemen risiko, biaya, dan fungsi. Fungsi manajemen proyek meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan penutupan proyek. Metodologi manajemen proyek adalah kerangkaian kerja atau serangkaian prinsip, proses, dan teknik yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proyek. Identifikasi risiko adalah langkah awal untuk mengenali potensi masalah, dilanjutkan dengan analisis dan mitigasi untuk mengurangi dampaknya. Mitigasi melibatkan perencanaan dan tindakan untuk mengelola atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi. Manajemen perubahan adalah proses terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan yang terjadi selama proyek. Manajemen konflik adalah proses untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen proyek melibatkan proses rasional, pengumpulan data, evaluasi alternatif, dan pertimbangan risiko untuk mencapai hasil terbaik. Manajemen kualitatif. Manajemen kualitatif adalah penerapan teknik-teknik analisis berbasis data dan angka untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan dalam proyek. Metode CPM atau juga dikenal sebagai metode jalur kritis adalah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi urutan kegiatan yang menimbulkan waktu penyelesaian minimal suatu proyek. Metode PERT adalah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk memprediksi durasi proyek yang menghitung waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan proyek. PERT juga membantu dalam perencanaan, penjadwalan, dan koordinasi tugas-tugas dalam proyek. Metode LP adalah teknik operasi matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penglokasian sumber daya yang terbatas antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara yang terbaik mungkin. Tujuan utama LP adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif linear di bawah serangkaian batasan linear. Perencanaan pembangunan proyek jalan. Deskripsi proyek, nama proyek pembangunan jalan desa, panjang jalan 5 km, jenis jalan aspal hot mix, durasi proyek 120 hari, anggarannya 5 juta, tahapan kegiatan. Yang pertama, survei dan desain. Kedua, pengadaan materi. 3, pembersihan lahan. 4,
pekerjaan tanah. 5. Pemasangan dras 6. Lapisan pondasi bawah. 7. Lapisan pondasi atas. 8. Pengaspalan. 9. Finish dan marka jalan. 10. Serah terima proyek. Aktivitas proyek. Aktivitas survei dan desain selama 7 hari. Pengandaan materi 14 hari, pembersihan lahan 10 hari, pekerjaan tanah 12 hari, pemasangan 15 hari, lapisan pondasi bawah 10 hari, lapisan pondasi atas 8 hari, pengaspalan 10 hari, finish dan marka jalan 5 hari, serah terima 2 hari. Metode CPM. Langkah-langkah metode CPM. 1. Penyusun jaringan kegiatan berdasarkan ketergantungan. 2. Menentukan waktu mulai dan selesai tiap aktivitas. 3. Mengidentifikasi jalur kritis. Durasi total jalur kritis selama 79 hari. Kelebihan CPM-nya cocok untuk proyek dengan estimasi waktu pasti. 2. Mengidentifikasi aktivitas kritis atau tidak boleh terlambat. Metode PERT. Langkah-langkah menggunakan estimasi 3 waktu. Optimis, most likely, pesimistik. Contoh estimasi durasi aktivitas. Durasi jalur kritis PERT. Kelebihan PERT-nya cocok jika durasi aktivitas tidak pasti atau bervariasi, memberikan nilai ekspektasi dan variasi waktu. Metode LP. Tujuan metode LP mengoptimalkan lokasi sumber daya atau tenaga kerja, alat, dan material untuk meminimalkan biaya atau memaksimalkan efisiensi waktu. Contoh metode sederhana variabel jumlah tenaga kerja di aktivitas KI. Fungsi tujuannya meminimalkan biaya total atau gaji kali jumlah kali XI. Kendalanya ketersediaan tenaga kerja maksimalnya 50 orang per hari. Durasi tiap aktivitas tidak boleh melebihi estimasi. LP biayanya digunakan dengan bantuan software seperti Lingual, Excel Solver, atau Pino. Kelebihan LP efektif untuk merencanakan anggaran dan lokasi tenaga kerja, cocok untuk optimasi biaya dan sumber daya. Perbandingan hasil metode CPM, PERT, dan LP. Spek CPM, PERT, LP, fokus waktu dan jalur kritis, waktu ekspektasi dan risiko biaya, dan lokasi sumber daya. Kegiatannya tidak diperhitungkan. Relevan secara langsung, kompleksitas sedang tinggi. Butuh banyak data. Penggunaan umum proyek konstruksi proyek atau inovatif proyek besar dengan banyak sumber daya visualisasi, diagram Newton, probabilities tidak ada berbasis model matematis. Kesimpulan. Untuk proyek pembangunan jalan yang bersifat rutin dan terstandar, CPM adalah metode paling cocok karena waktu aktivitas dapat diperkira cukup akurat. Fokus utamanya adalah memastikan aktivitas kunci tidak terlambat, lebih sederhana untuk
diimplementasikan di lapangan PERT bisa digunakan jika proyek memiliki ketidakpastian tinggi, misalnya cuaca ekstrim, lokasi sulit. LP berguna sebagai metode pelengkap terutama dalam fase perencanaan anggaran dan penjadwalan optimal tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.